Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husein Channel, channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian dan juga perkebunan, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus seperdu. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Dan untuk video saya kali ini, saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya, bagaimana cara kita membudidayakan tanaman kemukus itu supaya lahan kita atau kebun kita itu lebih produktif atau lebih menghasilkan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga video-video saya atau konten-konten saya bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat untuk para sedulur tani semua. Dan di video kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya, tentang bagaimana cara saya membudidayakan tanaman kemukus. Tapi kita tidak hanya menanam kemukus di lahan kita, atau istilahnya membudidayakan tanaman kemukus itu dengan cara atau sistem tumpang sari ya. Jadi bagaimana cara kita itu memaksimalkan atau bagaimana supaya lahan kita, lahan yang sempit itu bisa lebih produktif atau bisa lebih menghasilkan. Dan di sini ini sebenarnya untuk lahan saya atau kebun saya itu ini ya, kebun salak kondoh seperti ini. Dan saya mencoba menanam tanaman kemukus di sela-selanya ataupun ini ya di bawahnya pohon salak kondoh. Tapi dengan cara kita jadikan perdu seperti ini, atau kita menanam tanaman kemukus itu tidak menggunakan tajar atau tidak kita rambatkan, tapi kita jadikan perdu. Dan untuk menanamnya itu kita menggunakan media penanaman keranjang seperti ini ya, yang bahannya dari tali strapping. Dan selain kita ada ini menanam tanaman kemukus di sela-sela tanaman salak kondoh, kita juga masih bisa ini ya, menanam pohon alpukat ini. Ada juga pohon kopinya juga ya di sela-sela tanaman kemukus pedu kita. Dan ini walaupun masih kecil seperti ini, belum lama kita tanam, untuk pohon kopinya itu alhamdulillah sudah mulai belajar berbunga seperti ini ya. Selain kita menanam pohon kopi di sela-sela tanaman kemukus kita, kita juga masih bisa menanam sayuran seperti ini. Nah, ini saya mencoba menanam saisim ya. Kita coba, ternyata alhamdulillah masih bisa tumbuh subur juga ya. Jadi dengan cara kita membudidayakan tanaman kemukus dengan cara seperti ini, dengan cara kita tumpang sarikan, itu bisa menjadikan lahan yang sempit atau lahan yang terbatas itu bisa
lebih produktif lagi atau lebih menghasilkan, karena kita tidak hanya panen satu jenis buah ya, tapi kita bisa panen beberapa jenis buah. Nah, di sini juga saya mencoba ini menanam pohon kurma dengan harapan semoga suatu saat, walaupun bukan di padang pasir ya, di Wonosobo ini ya, suatu saat semoga bisa berbuah, walaupun entah kapan waktunya ya. Nah, jadi dengan cara kita membudidayakan tanaman kemukus dengan cara seperti ini, itu akan lebih menjadikan lahan kita atau kebun kita itu lebih menghasilkan atau lebih produktif. Apalagi tanaman kemukus itu akan tumbuh subur dan bisa berbuah lebat juga ya, ketika kita menanamnya di bawah pohon atau di bawah naungan. Intinya tanaman kemukus itu lebih subur ketika kita tanam yang di kebun atau di lahan yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung ya. Seperti ini contohnya, ini walaupun kita menanamnya di bawah pohon salak, ada juga pohon durian, itu ada juga pohon pisangnya juga ya, ada pohon kopinya juga. Ini termasuk sudah mungkin bisa dikatakan lumayan rapat ya, karena di sini juga ada pohon alpukatnya juga, walaupun belum ada buahnya karena ini baru beberapa bulan kita sambung ya, melakukan penyambungan, jadi belum mulai berbunga. Dan untuk tanaman kemukus itu ternyata lebih bagus dan lebih tumbuh subur ketika kita tanam di bawah pohon atau di bawah naungan ya, seperti ini ya. Contohnya ini untuk daunnya itu benar-benar lebih hijau, lebih lebar lagi ya, lebih hijau dan juga lebar-lebar semua seperti ini. Dan untuk bunganya itu atau tunas mudanya itu terus tumbuh terus ya, bermunculan terus, yang sekaligus ini membawa bunga seperti ini. Nah, jadi untuk tanaman kemukus itu benar-benar lebih bagus ketika kita tanam dengan cara kita tumpang sarikan. Karena ketika kita tanam di lahan yang sinar mataharinya itu lebih banyak atau langsung terpapar sinar matahari, itu untuk pertumbuhannya itu kurang bagus ya. Nah, ini di sini karena ini masih pohon salaknya masih kecil ya, baru kita tanam. Ini juga ya masih kecil semua. Jadi di sini tidak ada naungannya. Jadi untuk pertumbuhannya itu kurang bagus. Untuk daunnya itu nah seperti ini, menguning. Lebih kecil untuk daunnya, ukuran daunnya, dan cenderung menguning seperti ini ya. Kalau kita tanam di lahan yang terpapar sinar matahari secara langsung. Beda lagi dengan tanaman kemukus yang kita tanam di bawah pohon seperti ini. Untuk pertumbuhannya, untuk daunnya itu lebar-lebar seperti ini ya, hijau dan juga lebar. Jadi seperti itulah ya cara saya membudidayakan tanaman kemukus, yaitu dengan cara kita jadikan kemukus perdu seperti ini dan kita tanam dengan cara sistem tumpang sari. Dan untuk video kali ini cukup ini dulu. Semoga bisa memberikan informasi yang
bermanfaat dan juga berguna untuk para sedulur tani semua, khususnya untuk para sedulur tani yang membudidayakan tanaman kemukus. Dan jangan lupa juga untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.